Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini, tentunya di acara Sinom Podcast. Yes, dan di episode kali ini kita sudah bersama dengan Ibu atau Mbak? Mbak Nela, salah satu pemilik dari Doro Coffee, salah satu cafe hits di Magelang. Nah, sebelumnya apa kabar ini? Ya, Nela ya? Baik. Di tengah-tengah pandemi, kesibukan jadi makin sibuk atau jadi lebih santai ini? Kalau lebih santai sih enggak, cuma mungkin agak berkurang dikit ya. Agak berkurang. Oke, nah kita di sini kan akan membicarakan soal lebih bisnis ya, dan ini bisnis kuliner yang mungkin dari tayangan ini pemirsa bisa salah satu menginspirasi dari teman-teman yang sekiranya mau buka coffee shop atau mungkin bisnis-bisnis yang lainnya gitu Bu. Nah, Bu lagi Mbak. Nah, mungkin awalnya nih kita bicara dari profil Mbak Nela dulu ya. Kalau secara background muntah itu mungkin sekolah atau kuliahnya dulu ada di manajemen atau di bisnis atau mungkin malah berbeda gitu secara backgroundnya? Beda sih kalau background pendidikan saya nggak ada di manajemen. Dulu kuliah atau ambil apa nih? Dulu saya kuliah ambil bahasa Inggris. Oh, oke. Iya, terus kemudian ambil hukum. Hukum. Jadi nggak ada hubungan. 2 kali kuliah berarti ya? Iya. Luar biasa teman-teman. Nah, sebelum akhirnya mendirikan coffee shop ini, sebelumnya udah pernah kerja di mana gitu atau? Dulu awal setelah kuliah saya kerja di Jakarta. Oke. Terus kemudian pulang ke Magelang. Terus saya juga punya perusahaan di bidang konstruksi. Oh, oke. Berarti nggak cuma ini ya bisnisnya? Enggak ya. Oke, luar biasa. Terus kemudian sempat terhenti karena saya kebetulan waktu itu terpilih menjadi anggota DPRD Kota Magelang. Oke. Periode 2019 ya. Malah baru tahu. Terus kemudian habis itu bisnis kan otomatis berhenti ya, karena kita kan nggak boleh. Kesibukan gitu ya. Iya. Terus kemudian kemarin saya nggak terpilih, jadi ada waktu lagi. Berarti kalau yang 2020 sebenarnya maju lagi. Maju lagi, ya. Ya mungkin Tuhan jalan lain ya. Iya. Terus kemudian ada waktu lagi buat akhirnya bisnis lagi. Oke. Nah, alasan kenapa membuka selain barusan ya tidak terpilihnya gitu, alasan membuka ini tuh sebenarnya ada tujuan apa sih yang ingin dicapai gitu Mbak? Iya, sebetulnya membuka ini juga bukan karena kemarin nggak kepilih gitu ya, terus ini bukan sih, karena sebetulnya kalau di bidang kopi itu saya sudah pada saat masih di anggota DPR saya juga sudah menggeluti kopi. Jadi ya, tapi lebih kepada menjual kemasannya aja. Ya, terus kemarin sempat beberapa kali ikut pameran juga di Jakarta memperkenalkan kopi kita. Jadi kebanyakan memang kopi yang kita ini kita ambil dari pegunungan Sindoro. Iya, makanya ciri kenapa? Khasnya gitu Ya, kenapa coffee shop ini kita namai Doro itu sebetulnya dari Sindoro. Oke. Nah, dari sekian banyak bisnis ya, kenapa memilih bisnis kopi nih Mbak? Apa emang karena dasarnya cinta dengan kopi, suka ngopi atau apa ini? Iya, awalnya sih emang suka ngopi ya, terus kepengen tahu lebih banyak kan. Kopi ini sebenarnya apa sih gitu kan, terus sampai saya ada kayak petani binaan gitu kan. Petani binaan, terus cara mengolah kopi, cara sampai merosting kopi, saya juga ada mesin kopinya untuk merosting, terus sampai ke pembuatan pengolahan itu saya. Oh, berarti itu salah satu termasuk tips nih mungkin bagi teman-teman juga ya. Jadi kalau ketika Mbak Nela nih pribadi mau terjun ke bisnis kopi, jadi memang harus tahu mulai dari nol sampai. Kalau saya sih begitu ya. Jadi enggak, kan memang waktu itu lagi ngetren banget nih ya, orang pada bikin kedai kopi lah, coffee shop apa gitu ya.
saya sih nggak terus serta merta ya udah ikut-ikutan gitu, nggak Oke. juga. Emang dari Dipelajari awalnya dulu sampai detail. dari awalnya emang ya udah ini Oke. dulu. Nah, menarik nih, barusan kan sempat dibahas ya, kalau banyak juga nih yang buka coffee shop gitu, terutama di Magelang. Cara mengatasi persaingan dengan yang lain-lain tuh seperti apa tuh, Mbak? Kalau dari segi harga sih mestinya kita nggak bisa juga apa namanya lebih mahal atau Oke. lebih murah. Jadi rata-rata sih hampir sama ya kalau Ada dari rata-rata, harga oke, ya. ya. Cuma mungkin kita dari segi tempat, pelayanan, benar-benar. fasilitas itu yang kita harus lebih daripada yang lain gitu. Oke, nah ini Ndoro Kopi ini udah sejak kapan nih, Mbak? Dibukanya benar-benar rilis gitu? Itu benar-benar rilisnya tuh tanggal 16 September kemarin. 16 September Ya. 2020. Oke, Yes. berarti baru banget nih. Baru ya. Tepat ya. Sebetulnya persiapannya udah dari tahun kemarin. Oh, udah Terus- berarti setahun ke belakang siapa? Iya, Oke, nah. cuma terus untuk konsep dan lain-lain, terus kemudian kita mau buka di bulan Maret kemarin kan, terus Pandemi. kena pandemi. Oh, oke. Agak tertunda sedikit. Nah, dalam segi persiapan itu sempet nggak sih Mbak ngalamin yang namanya keraguan-raguan, karena kan ini nyambung ke banyak mungkin ya dari pemirsa atau teman-teman di sana yang pengen punya atau mendirikan bisnis tapi ragu, takut gagal lah, takut ini itu segala macam. Nah, kalau mungkin sekalian nih dari Mbak Nela sendiri ada pesan untuk pemirsa gitu yang pengen ini tapi masih ada ragu gitu. Intinya kalau kita sih optimis aja ya, Oke. karena apa namanya rezeki kan juga setiap orang beda-beda. Yes. Meskipun misal dengan usaha yang sama, dengan fasilitas atau apa yang sama, tapi tetap aja pasti ada yang membedakan. Iya. Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau terjun ke dunia bisnis atau apapun. Mantap aja. Mantap Gitu ya. aja. Luar biasa. Ya, yang penting usaha, nanti nggak akan mengkhianati hasilnya. Hasilnya. Oke, oke. Nah, kalau ngomongin kota Magelang ini kan bisa dibilang ya kota besar juga bukan, dan kota kecil juga ya agak tengah-tengah lah. Seneng lah ya. Nah, kalau kesulitan yang dialami apalagi baru-baru istilahnya merintis ya Mbak ya, kesulitan apa nih yang dihadapin di mendirikan di kota Magelang? Biasanya kan gini, kalau di kota Magelang ya, yang saya lihat tuh kecenderungan orang kalau sudah terbiasa Di satu tempat? ya Nah, satu tempat atau satu produk itu untuk beralih ke betul sekali. yang baru atau ini memang agak susah. Cuma kita memang perlahan-lahan tetap kita promo ya. Sekarang yang kita gencar di sosmed. Oke. Ya, kita juga kadang kasih seperti kemarin malam minggu kita ada live musik gitu-gitu. Live musik. Nah, itu dia teman-teman. Nah, Menarik. kalau tadi kan sosmed nih, mungkin bagi teman-teman yang biar nggak ketinggalan promo-promo dari Ndoro Coffee, sosmednya bisa ada di mana? Di IG kita. Di IG, oke. Iya, Ndoro Kopi. Ndoro Coffee. Nah, mungkin nanti linknya akan ada di bawah ya, jadi Iya. teman-teman langsung klik aja di situ. Nah, kita ngomongin soal harga nih. Harga kan juga salah satu mungkin apa ya, kayak pertimbangan lah konsumen untuk mampir gitu. Nah, kalau range harga dari yang paling murah sampai paling mahal di sini berapa Ibu? Untuk kopi yang kita pasang harga termurah ada yang 7.000. 7.000, Ya, oke. untuk kopi tubruk ya. Terus yang termahal itu ada, kita punya luwak kopi. Luwak, Ya, oke. jadi kopi luwaknya memang asli ya. Asli ya. Iya. Ya, benar. Kopi luwak asli, dan luwaknya juga luwak liar tuh ya. Kita satu cupnya itu di harga 50.000. 50.000, oke. Iya. Nah, dari range harga segitu kan istilahnya dari Ndoro Coffee ini punya sasaran atau target dari pembelinya tuh ke siapa ini, Mbak? Kita sih merata ya, jadi ya emang anak-anak sekarang juga yang milenial, remaja-remaja tuh lagi seneng nongkrong, ngopi-ngopi Yes. ya. Meskipun mungkin mereka tidak terlalu pecinta kopi gitu, tapi kita tetap sediakan ada fresh milk, ada Oke. ya, jadi ada banyak pilihan lah.
dan keluarga sih sebetulnya. Kita juga sering kedatangan keluarga, ya serta anak-anaknya. Berarti kan juga ada makanan beratnya ya? Yang berat, yang ringan ada. Oke, nah nanti menu juga akan ada di video ini nanti, jadi teman-teman bisa melihat juga. Jadi referensi-referensi ketika mungkin dari mau keluarga atau mau sama pacar, sama teman, sama selingkuhan boleh juga ya Mbak? Enggak, jangan. Oh jangan. Boleh sih asal jangan ketahuan ya. Gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan. Iya, Doro Coffee tidak ikut campur kalau ada masalah. Oke, nah bicara tentang produk unggulan nih Mbak, yang emang benar-benar otentik yang temen atau pemirsa nih cuman bisa nemuin di Doro Coffee itu apa nih yang nggak ditemuin di tempat-tempat lain? Kita punya minuman namanya Doro Coffee Signature. Doro Coffee Signature itu yang cuman bisa ditemuin Ada di sini ya? aja. Oke, nah dan kalau dari aku pribadi sih ngelihat tempatnya memang kan penting untuk saat ini tuh banyak yang datang ke suatu tempat tuh untuk foto-foto ya, untuk Instagram, dan ini Instagramable banget sih teman-teman. Jadi ya emang di konsep seperti itu ya. Oke. Dan lagi kita kebetulan punya tempat kan di pusat kota ya. Nah, jadi bener banget. Alamatnya di mana nih Bu? ini Jalan Maijen Sutoyo. Maijen Sutoyo, deket banget sama alun-alun, atau nanti di Google Maps sudah ada ya? Ada. Oke. Doro Coffee and Roastery. Oke. Nah, ini kita berbicara, semua orang kan pasti memiliki cita-cita untuk sukses dalam segi apapun, termasuk salah satunya juga bisnis gitu. Kalau arti kesuksesan dari Mbak Nela sendiri, berat nih. Arti kesuksesan bagi Mbak Nela sendiri itu ukuran sukses tiap orang beda-beda ya. Cuma mungkin dari satu bidang pasti ada yang ingin kita capai kan gitu. Ya saya sih kepengen bisnis ini yang sekarang ini baru kita dirikan bisa punya cabang gitu. Amin. Juga, amin ya. Jadi nggak hanya di satu tempat ini aja, kita nanti kepengen juga buka cabang. Eksplor luar kota mungkin ya. Iya. Oke. Nah, kan pas pembukaan saya juga lihat sampai Pak Wali Kota udah kesini, Bu Wakil Wali Kota, terus Pak Sekda. Iya. Nah, kalau dari harapan Mbak Nela sendiri nih sebagai pemilik coffee ini, siapa sih orang yang pengen datang ke sini gitu? Iya, sebetulnya waktu itu kita sempat berdiskusi sama Pak Wali Kota. Kebetulan saya juga waktu itu mengundang Bapak Kepala Dispora. Ya, jadi harapannya sih dari saya terutama, dan juga didukung juga dari Pak Wali Kota saat itu, bahwa kalau ada tamu datang dari luar kota ke sini, harapannya sih tempat kita ini menjadi salah satu yang bisa ditunjukkan bahwa ada tempat yang bisa didatangi gitu. Terus juga mungkin teman-teman, kita bicara tentang pandemi ini ya. Jadi kalau protokol kesehatan tetap berjalan ya di sini. Jadi harus. Nanti pas begitu masuk cek suhu tubuh dulu segala macam. Oke, kalau pesan-pesan nih Mbak untuk para pemula yang entah itu yang baru mau mulai atau yang sudah mulai tapi agak kendor nih semangatnya, apa nih Mbak? Berusaha aja yang keras ya, karena jangan pernah berpikir takut gagal atau apa ya, yang penting berusaha. Nah, kalau dalam berbisnis nih, prinsip yang istilahnya dari Mbak Nela sendiri, prinsip dalam berbisnis yang Mbak Nela pegang itu apa nih? Kerja keras dan terus belajar. Kerja keras terus belajar. Oke, luar biasa. Jangan takut gagal itu tadi. Jangan. Nanti nggak maju-maju. Oke. Mungkin banyak banget ya secara kafe-kafe yang mungkin dengan konsep seperti ini gitu. Nah, yang membedakan dengan kafe-kafe yang lain khususnya di Magelang nih, terus juga strategi untuk, tadi kan sempat dibilang kalau ciri khas orang sini tuh kalau udah netap di satu tempat tuh udah di situ terus. Nah, cara untuk menarik selain tadi promo, terus kemudian tempat, ada strategi lain nggak nih Mbak yang mungkin bagi pemirsa juga bisa belajar gitu ya, jadi untuk menarik dari yang di luar sana biar bisa ke minimal mampir lah ke kafe kita, apa nih Mbak? Kiat-kiatnya apa ya?
Mbak? Kita punya mesin roasting ya, Oke. jadi mungkin di tempat lain nggak ada. Tempat lain nggak ada. Oke, Iya, nah, cuma di tempat kita aja sehingga mungkin secara rasa juga akan berpengaruh ya Mbak ya? ya karena kita mengolah sendiri, terus juga mungkin ada orang atau anak-anak milenial kan juga belum pernah lihat mungkin ya kebanyakan. Jadi mereka kadang datang juga ngelihat itu apa sih gitu. Jadi mereka juga tahu bahwa mesin roasting kopi itu seperti ini gitu ya. Dan lagi di sini kebetulan barista kita itu tahu banyak tentang kopi juga. Jadi di sini ada edukasi juga. Jadi kalau ketika pemirsa atau pembeli datang ke sini, misal mau nanya-nanya juga akan dijawab ya? Iya dengan senang pasti. hati ya? Iya karena kita memang di sini tadinya tujuannya juga ingin sedikit berbagi ilmu lah tentang kopi. Jadi apapun bisa ditanya. Berbagi ilmu tuh nggak takut nanti malah jadi saingan? Enggak lah. Enggak ya? Rezeki udah ada yang ngatur tadi itu ya? Oke, luar biasa. Nah, ngomongin soal bisnis nih, pasti dari Mbak Nela pribadi punya inspirasi. Siapa nih Mbak inspirasi dalam akhirnya mendirikan bisnis gitu? Ya orang-orang sukses yang mungkin lebih dulu dari kita. Banyak gitu ya? Banyak lah. Pasti kita ambil pelajaran dari itulah. Oke, nah terakhir nih Mbak nih, harapan buat kafe ini atau mungkin bisnis-bisnis Mbak yang lain yang sudah berjalan tadi, bisnis apa aja nih Mbak? Saya ada di bidang konstruksi, ada pengadaan, ya, sama kopi. ini kopi ini. Harapannya nih Mbak, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Saya sebetulnya sebelum mendirikan ini kan kenapa ikut pameran-pameran di Jakarta waktu itu, karena tujuan saya sebetulnya pengen ekspor. Iya, karena pengen lebih memperkenalkan kopi kita sampai ke luar negeri sih. Amin. Mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita bisa terwujud. Kemarin sempat kita udah rintis, cuma ya itu lagi-lagi pandemi. Jadi mungkin nantilah 5 tahun ke depan baru bisa. Oke, terima kasih nih waktunya nih Mbak. Sama-sama. Tadi juga sempat menunggu lama ya. Nggak apa-apa. Ada kendala. Nah, semoga bisnisnya juga makin sukses. Harapan-harapan semuanya juga bisa tercapai dan yang paling penting bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau pesan untuk Sinom Channel nih Mbak, subscribe nanti ya. Oh iya pasti. Terakhir pesan untuk Sinom Channel nih. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Subscribernya tambah banyak. Juga bisa menginspirasi teman-teman orang yang menonton channel ini ya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Dan mungkin segitu dulu teman-teman, dan sekiranya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang belum terjawab di podcast kali ini, bisa teman-teman cantumkan di bawah atau nanti juga langsung bisa DM di Instagramnya ya, nanti @dorokopimgl Magelang. Mungkin segitu dulu dari Sinom Channel. Terima kasih dan dadah.